Umat Tuhan, buka hatimu dan bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, everybody sing. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Let's sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Let's sing how great, oh Lord Jesus. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Lebih lagi katakan, you are great, Lord, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, sing. How great. Buka hatimu, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, Jesus' name above all names. Oh God, you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all names. Come on, Jesus' name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great
tanganmu bersama. How great, come on. Is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Oh, how great Is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll see how great is our God. And oh, we'll see, and oh, we'll see how great, and oh, we'll see, and oh, we'll see how great, and oh, we'll see how great, come on, is our God. Sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Say haleluya. Haleluya. Hati kami bersorak-sorai bersukacita karena kami punya Allah yang luar biasa, yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Segala pujian mensyukurnya bagi Tuhan. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita lebih lagi. Haleluya. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Say, I will live, I will not die. the resurrection power of Christ. Alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ living, and I am healed. Jesus' name. Woo! Hallelujah. Hey, yeah, yeah. Say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will
shout it out, shout it out. Say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, Enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. lagi. God is fighting for us, Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. in the name of Jesus, Enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection's power of Christ alive in me. and I am free. In Jesus' name, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ in me, and I am free. God is fighting for us, pushing back the darkness, Lighting up the kingdom, that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. lagi. God is fighting for us, Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. more. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Sekali lagi, come on, say, God is fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Sorak-sorai bagi Allah kita, sorakan haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, ada di dalam kami dan hidup di dalam kami. Thank you, Lord. Tak terbayang kebesaran-Mu dan Tak terbanding kekuatanmu, Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Come on. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, come on, say, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, say, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya, haleluya. We thank you, Lord God Jesus. Kami dapat bersuka cita, kami dapat bersorak-sorai. Semua karena Tuhan. Ajaiblah yang Kau perbuat dalam hidup kami, Tuhan. Syarabo kerata kayana mas. Malam hari ini seberapa besar Engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu akan hadirat-Mu. Aku rindu akan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini dimanapun Engkau berada, buka hatimu dan rindukan Dia lebih dari segalanya. God, oh we worship you, Lord Jesus. Oh we worship you. Kau Allah yang tidak pernah berubah, Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Oh, kami menyembah-Mu, Tuhan. Oh, Hiera lama sendiri, Hiera lama oh Jesus, ora lama sih, Hiera lama, oh God, Jesus. Ayo bebaskan rohmu, saudara, bebaskan rohmu, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, come on. Hiera lama ora lama sampai, we worship you, we worship you, oh we worship you, Jesus. There is none like you, there is none like you. Ora lamba se, Hiera lama se, Hiera lama si, Hiera lama se, Hiera lamo ya mama se, Hiera lamo ya mama sante, ora lama si, Hiera lama so, ora lama si, Jesus. Hiera l'amore, Hallelujah, Hallelujah. Hiera l'amasi, Hiera l'amore, Hiera l'amasi, oh Jesus, Hiera l'amasi, oh God. There is none like you.
working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Come on, sing. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. Oh God, I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, say waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Come on, say. That is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on, say. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working.
Hiera l'amo, yana moshota cara l'amo, yana mo, yana mashendere mo. Hiera l'amo, hiera l'amasi, hiera l'ama santa, l'ama santa, ora l'amo yana mashendere. Oh God, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on, say to God. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Jesus God, Lord. Jesus God, Lord. Mari umat Tuhan, mari nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Mari tetap percaya akan janji-janji Tuhan itu pasti dikenapi akan setiap hidup kita. Oh Jesus God, Lord. Oh, we worship you, God. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. I believe in you, God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Kami siap Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mengubahkan kami, firman-Mu yang meneguhkan hati kami Tuhan. God, ini kami, ini anak-anak-Mu Tuhan. Mari berbicara buat kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh Jesus. Dan malam hari ini kami siap Tuhan, akan firman-Mu ditaburkan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih akan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu Bapa. Dan kami berkata, kami mau lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. We thank you Jesus, we thank you Lord. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus pelihara kehidupan kita hari lepas hari sampai hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, renungan pada hari ini, saya mau ngajak Bapak Ibu, kita boleh bersyukur untuk setiap keberadaan kita. Dan kita juga boleh bersyukur, kita masih boleh diberikan firman Tuhan.
yang akan menjadi tuntunan dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Kau Allah kami yang setia, Kau Allah kami yang baik Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Hamba berdoa Tuhan, untuk setiap kami yang melihat ibadah ini Tuhan. Kami boleh mengangkat hati kami, bahkan kami mengangkat doa kami. Bahkan hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Engkau Allah kami yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, ini waktumu, ini ibadah milikmu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan Allah Bapa turun atas hamba-Mu. Tidak ada perkataan sia-sia yang keluar dari mulut hamba-Mu. Biar ada kebenaran firman Tuhan, ada perkataan yang boleh membangkitkan, ada perkataan yang boleh meneguhkan setiap kami. Berkati sidang jemaat-Mu juga yang menonton ibadah ini. Berkati mereka Tuhan, dengan satu ketulusan hati, dengan satu kerinduan untuk boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ada di ibadah PPW di minggu ketiga bulan Februari. Saya percaya Bapak Ibu juga boleh melihat ibadah ini dengan satu kerinduan boleh dijamah Tuhan, dengan satu kerinduan boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saya mau mulai dengan satu ayat yang cukup populer, cukup sering kita katakan ayat ini, sering kita bacakan ayat ini. Dan hari ini kita akan lihat dari perspektif yang lebih dalam, supaya kita lebih bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Di Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini seringkali terlontar dari mulut kita, ayat ini seringkali kita baca, kita pasti menyenangi ayat ini. Tapi pada hari ini, saya mau mengajak setiap kita boleh melihat ayat ini dari perspektif yang lebih dalam lagi. Di Lukas 1 ayat, kita akan baca di Lukas 1 ayat 30 sampai 38. Saya berharap Bapak Ibu simak baik-baik ayat demi ayat. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan, untuk mengimajinasikan seandai kata ayat ini terjadi dalam kehidupan kita. Di ayat 30 dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kalau kita diizinkan boleh berjumpa dengan malaikat, malaikat datang kepada kita dan berkata, "Hai, kamu," disebut mungkin nama setiap kita, "Hai Budi, jangan takut, sebab kamu beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Apa yang menjadi bayangan dalam kehidupan kita? Apa yang terpikir dalam pikiran kita? Waktu malaikat katakan jangan takut, mungkin kita beranggapan bahwa ya malaikat katakan jangan takut karena kita tidak biasa berhadapan dengan malaikat. Dia katakan jangan takut. Yang menjadi garis bawah, yang perlu kita garis bawahi adalah sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Apa yang menjadi bayangan kita, apa yang ada dalam pikiran kita pada saat malaikat katakan engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Mungkin bayangan kita, waktu kita berhadapan dengan malaikat, dan malaikat katakan kita beroleh kasih karunia di hadapan Allah, bayangan kita adalah jawaban doa kita. Ini adalah jawaban doa kita. Mungkin waktu itu kita belum dapat pekerjaan, kita akan mendapat pekerjaan. Mungkin bayangan kita mendapat kasih karunia adalah kita mendapat pertolongan keuangan yang kita idam-idamkan, yang kita gumulkan. Mungkin juga kalau kita masih bujangan, kita mendapat kasih karunia Allah, kita dapat jodoh. Sebelum kita lebih jauh lagi, saya mau mengajak setiap kita boleh merenungkan apa itu kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. Sekali lagi, kasih karunia Allah adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. Yang setuju boleh katakan amin. Kita mau belajar apa kasih karunia Allah yang diberikan kepada Maria, Bapak Ibu. Kita lihat dari perspektif yang lebih dalam lagi, apa yang Maria terima, sebagai kasih karunia Allah itu. Di Lukas 1 ayat 31, ayat yang tadi kita bacakan, kalau boleh saya bacakan sekali lagi. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ini salah satu bentuk kasih karunia Allah yang diberikan untuk Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu salah satu bentuk kasih karunia Allah yang diberikan kepada Maria. Kasih karunia bukan untuk menyenangkan kita, Bapak Ibu. Kasih karunia adalah untuk menggenapi kehendak Allah. Kasih karunia adalah tanggung jawab
yang diberikan kepada setiap kita. Kasih karunia adalah ukurannya bukan untuk menyenangkan hati kita, tapi kasih karunia untuk menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa Maria waktu mendapat instruksi atau mendapat pernyataan dari malaikat, dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Saat itu dia belum punya suami, Bapak Ibu. Dia belum punya suami. Ini adalah satu tanggung jawab yang sangat besar yang diberikan kepada Maria. Sekalipun ia akan pernyataan di ayat ke-32 dikatakan bahwa ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Anak yang akan dikandung Maria akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, Bapak Ibu. Kalau kita renungkan, Bapak Ibu, tanggung jawab yang diberikan Allah kepada Maria adalah tanggung jawab yang sangat besar. Itu adalah kasih karunia, Bapak Ibu. Itu kasih karunia untuk setiap kita. Mari kita sama-sama renungkan kasih karunia yang menjadi bayangan kita selama ini adalah kasih karunia yang seperti apa? Kalau Bapak Ibu diberikan tanggung jawab yang besar, kalau Bapak Ibu sepertinya dikasih tanggung jawab yang kurang masuk akal, saya percaya kasih karunia Allah cukup untuk setiap kita. Kalau Bapak Ibu sekarang ada dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan di masa pandemi, mungkin dalam sisi keluarga, Bapak Ibu ada dalam satu situasi keluarga yang selalu saling melempar, yang satu lempar cek, yang satu lempar cok. Saya percaya Bapak Ibu ada di tengah-tengah keluarga itu. Bapak Ibu akan dipakai Tuhan. Bapak Ibu akan diberikan kasih karunia Allah Bapa untuk boleh menyelamatkan keluarga Bapak Ibu. Itu adalah bentuk kasih karunia Allah. Mungkin di masa pandemi, Bapak Ibu dalam pekerjaan, gaji Bapak Ibu mungkin dipotong. Mungkin ada yang bonus dihilangkan. Tapi kalau Bapak Ibu tetap bekerja dengan baik, saya percaya kasih karunia Allah Bapa cukup untuk setiap kita. Bapak Ibu mau dipakai Tuhan untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah pekerjaan setiap kita. Saya mau bacakan di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun kondisi kita saat ini, di tengah-tengah pandemi, saya mau katakan Bapak Ibu, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan, jangan cepat-cepat menyalahkan keadaan, jangan cepat-cepat bersungut-sungut. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita hari ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yang setuju dengan ayat ini, boleh katakan amin. Dan saya percaya apapun kondisi kita hari ini, dimanapun saudara berada pada hari ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya berharap dari hati kita boleh mengatakan amin. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada
pada Tuhan mengenai setiap kita. Yaitu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Rancangan yang memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Kita sampai ke poin yang pertama, kasih karunia yang Tuhan berikan untuk setiap kita cukup, Bapak Ibu. Sekalipun ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Maria ini di zamannya, dari sekian banyak wanita, Maria yang dipilih untuk boleh mengandung dan boleh melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ini adalah kasih karunia yang besar yang Allah berikan kepada Maria. Sekalipun ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Di zaman itu, budaya mereka, kalau ketahuan orang mengandung, melahirkan tanpa bersuami, dia akan dihukum mati dengan dihukum rajam, Bapak Ibu. Dan kita mau boleh sama-sama merenungkan apapun kondisi kita hari ini. Sekali lagi, kasih karunia Allah Bapa cukup untuk setiap kita. Mungkin kita ada dalam pekerjaan yang kurang menyenangkan untuk kita. Mungkin kita memiliki di kantor atasan yang jutek, atasan yang memiliki sumbu pendek, Bapak Ibu. Artinya sedikit-sedikit marah, Bapak Ibu. Saya percaya kasih karunia Allah Bapa cukup untuk setiap kita. Tuhan nggak kebetulan menempatkan saudara di tempat itu. Tuhan akan memakai saudara untuk boleh memenangkan atasan saudara. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu, kasih karunia Allah Bapa cukup untuk setiap kita. Saya berdoa setiap kita boleh lebih bersemangat lagi dalam menjalani hari-hari ke depan. Dan apapun yang terjadi, kasih karunia Allah Bapa cukup untuk setiap kita. Kita boleh maju terus di dalam Tuhan. Di Lukas 1 ayat 34, ini poin yang kedua. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Sekali lagi, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena saya belum bersuami. Dia bilang nggak mungkin ini terjadi. Yang pertama, karena saya belum bersuami. Yang kedua, risikonya berat sekali. Tanggung jawabnya berat sekali. Pertanyaannya kepada setiap kita, Bapak Ibu. Saat itu, Maria bisa menolak nggak? Waktu mendapat pernyataan dari malaikat. Saya boleh jawab, Maria bisa menolak, Bapak Ibu. Maria bisa menolak. Tapi puji Tuhan, Maria tidak menolak. Pada setiap firman yang kita baca, pada saat ada seorang hamba Tuhan membagikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu bisa menolak gak firman Tuhan? Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Karena kita diberikan kehendak bebas. Waktu firman Tuhan datang kepada kita, waktu kehendak Tuhan datang dalam hidup kita, kita bisa menolaknya. Kita bisa menolaknya, Bapak Ibu. Tapi kita boleh belajar dari kehidupan Maria. Dia tidak menolak kehendak Allah. Dia tidak menolak rencana Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Di ayat yang ketiga, di Lukas 1 ayat 37 dikatakan seperti ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, ini ayat yang seringkali kita baca, Bapak Ibu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya mau katakan, kalimat ini bukan kalimat yang diucapkan oleh Maria. Bapak Ibu bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 35 dan 36, perkataan ini, kalimat ini dikatakan oleh malaikat, Bapak Ibu. Malaikat sedang menyampaikan kehendak Allah. Malaikat sedang menyampaikan rencana Tuhan. Malaikat sedang menyampaikan realita kehidupan kepada Maria.
malaikat sedang mengajarkan fakta kehidupan yang akan Maria hadapi, Bapak Ibu. Ini bukan perkataan Maria, sekali lagi. Ini perkataan malaikat. Malaikat sedang menyampaikan maksud Allah, dan Maria mau dipakai untuk menggenapi maksud Allah itu. Malaikat sedang menyampaikan kalau Allah berkehendak, Allah pula yang akan menyelesaikannya. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita baca di Alkitab, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang mengawalinya, dia yang menjalankannya, dan dia pula yang akan menyelesaikannya. Mari Bapak Ibu, biar kita boleh dipakai Tuhan dalam kegerakan ini, Bapak Ibu. Kita ada di dalamnya. Kita ada dalam kehendak Tuhan. Kita ada dalam rencana Allah. Sekalipun mungkin beresiko dalam hidup kita. Sekalipun ada harga yang harus kita bayar. Di Lukas 1 ayat 38. Yang poin yang keempat. Kata Maria. Bapak Ibu garis bawah ini. Kata Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Saya percaya di awal Bapak Ibu dikatakan Maria berkata begini, bagaimana mungkin itu terjadi? Awalnya dia bilang, bagaimana mungkin itu terjadi? Risikonya besar sekali. Tanggung jawabnya besar sekali. Tapi di ayat 38 dikatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria bukan tipe wanita yang gampang berbicara, yang curhat ke sana kemari, Bapak Ibu. Pada saat diberikan tanggung jawab, pada saat diberikan tugas yang lebih, biasanya kalau setiap kita, Bapak Ibu, mungkin kita bilang, waduh, kok saya yang terima tugas yang seperti ini? Tugas ini nggak masuk akal. Mungkin kita curhat ke sana kemari, Bapak Ibu. Saya percaya apa yang ada dalam hati kita tidak perlu kita katakan kepada semua orang, Bapak Ibu. Sekali lagi, setiap apa yang ada dalam hati kita tidak perlu semua orang tahu, Bapak Ibu. Kita mau belajar kepada satu figur ini, Maria ini, Bapak Ibu. Alkitab mencatat Maria tipe wanita yang menyimpan dalam hatinya dan merenungkannya. Bukan simpan dalam hati maksudnya jadi pahit, Bapak Ibu. Tapi menyimpan dalam hatinya dan merenungkannya. Dia mencari kehendak Allah. Dia bersekutu dengan Tuhan. Dan dia curhat kepada Allah sendiri. Bukan curhat ke sana kemari. Tapi dia curhat kepada Allah itu sendiri. Biar pada hari ini kita boleh belajar. Pada saat kita menerima tanggung jawab yang lebih. Pada saat kita mungkin ditekan. Pada saat kita diizinkan boleh mengalami masalah. Mungkin kita dalam kondisi yang kekurangan, Bapak Ibu. Hari ini biarlah kita boleh curhat kepada Tuhan. Kita nggak curhat ke sana kemari. Tapi kita curhat kepada Tuhan. Dan kita boleh sanggup berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Perkataan Maria ini adalah perkataan yang timbul setelah pertemuan dia, setelah pengajaran malaikat kepada Maria. Awalnya dia katakan bahwa bagaimana mungkin ini terjadi. Tapi setelah malaikat menjelaskan tidak ada yang mustahil di hadapan Allah, Maria menangkap sesuatu. Maria menangkap satu pengajaran yang luar biasa dari malaikat. Saya mau mengajak setiap kita, Bapak Ibu,
Jangan sia-siakan pertemuan ibadahmu. Jangan sia-siakan pertemuan ibadah kulmu. Jangan sia-siakan pembacaan firman Tuhan. Itu engkau sedang belajar. Engkau sedang dipacu untuk bertumbuh dalam imanmu. Engkau sedang dipacu bahwa engkau adalah hamba Tuhan. Dan ada penggenapan firman Allah dalam hidupmu. Sekali lagi, jangan sia-siakan waktu-waktu kita ke depan, karena kita semua adalah hamba Tuhan. Sekali lagi, perkataan Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia sedang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Waktu Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia sedang mengikatkan dirinya kepada Allah, Bapak Ibu. Mari setiap kita datang kepada Tuhan. Kita ikatkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah kehendak Allah yang jadi atas hidup saya. Saya bukan hidup untuk diri saya sendiri. Bukan hidup untuk keluarga saya sendiri. Tapi biarlah kita hidup untuk Tuhan. Dan hal yang terakhir yang saya mau bagikan adalah dikatakan begini. Maria juga katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria tahu persis adalah perkataan Tuhan yang boleh jadi dalam hidupnya. Bukan perkataan manusia, bukan perkataan diri sendiri, tapi perkataan Tuhan yang harus jadi dalam hidupnya. Dan Maria bisa melihat dengan kacamatanya Tuhan. Maria bisa melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Biar perkataan Tuhan yang boleh jadi atas hidupnya. Ini perkataan yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini Maria katakan karena dia memahami betul siapa Allahnya, Bapak Ibu. Luar biasa Maria ini, Bapak Ibu. Dia memahami betul siapa Allahnya. Dia berani berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari Bapak Ibu, setiap kita di hari-hari kita ke depan, biar kita sanggup berkata, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Maria sangat memahami kebesaran Tuhan. Maria sangat memahami otoritas Tuhan. Maria sangat memahami kuasa Tuhan. Dan dia sanggup berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya teringat Bapak Ibu, waktu Tuhan mau panggil saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya membutuhkan waktu 2 tahun lebih untuk berkata, iya Tuhan. Saya butuh waktu 2 tahun lebih untuk berkata, iya Tuhan. Maria, luar biasa Bapak Ibu. Dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya akan tutup firman Tuhan pada hari ini dengan sama-sama kita boleh baca Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan doa, dan doanya dari doa Bapa kami Bapak Ibu. Saya tergerak kita boleh baca bersama-sama, kita buka. Saya undang Bapak Ibu boleh buka di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca perlahan-lahan dan Bapak Ibu renungkan ini juga, dan ini boleh terjadi atas setiap kehidupan kita. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Garis bawahi Bapak Ibu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan maju terus di dalam Tuhan. Saya akan tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara. Urapi setiap perkataan hamba-Mu tadi, Tuhan. Biarlah itu ada perkataan firman yang boleh meneguhkan setiap kami, boleh mengangkat setiap kami, dan kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin mengerti siapa Allah yang kami sembah, siapa Allah yang kami layani sampai hari ini. Apapun keadaan kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kasih karunia Allah Bapa cukup untuk setiap kami. Dan kami boleh mengerti, kami adalah hamba Tuhan. Jadilah dalam hidup kami setiap keputusan-Mu, setiap kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu. Kau memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap orang yang menonton ibadah ini boleh diteguhkan, boleh dikuatkan, boleh diberikan semangat yang baru Tuhan. Dan mereka dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak pada hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami terus boleh menjalankan hari-hari ke depan dengan kasih karunia yang cukup untuk setiap kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelum memberi, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu buat setiap kami. Dan sebentar Tuhan, kami ingin memberi, ajar setiap kami, memberi dengan penuh sukacita, dan Engkau berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Kau berikan roh takut akan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ayo lebih lagi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri untuk ibadah malam doa pujian penyembahan kita. Dan kita akan doa syafaat Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak dalam Tuhan Yesus Tuhan, selamat malam Bapak. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah-tengah pujian penyembahan kami boleh rasain Tuhan Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh amat baik Tuhan. Bapak terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan itu biar sungguh jadi rema dalam hati kami Tuhan. Bahkan Tuhan ajar kami enggak cuma jadi pendengar Tuhan, kami jadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus Bapa. Tuhan biarlah sungguh Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus, setiap kami yang sakit Tuhan,
kami alami kesembuhan daripada Tuhan. Biar setiap kami Tuhan yang saat ini Tuhan rindu haus akan Engkau Tuhan. Biar Engkau yang puaskan setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Bapa, biar malam hari ini juga Tuhan Yesus, Engkau yang terus Tuhan bawa kami semakin mendekat sama Engkau lebih lagi Tuhan. Kami bersatu hati berdoa saat ini Tuhan, buat setiap gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan, buat Om Agus Tuhan, Om Budi Tuhan, Kau yang jagai Tuhan, Kau terbungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biar apapun Tuhan yang Kau mau sampaikan Tuhan, Om Agus Tuhan itu buat tersampaikan buat setiap kami Tuhan. Maka Tuhan, biarlah sungguh Tuhan tuntun gereja-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, semakin serupa dan gambar dengan Engkau Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, kami Bapak berdoa juga buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan berkati Indonesia Tuhan. Kami lepaskan shalom buat Indonesia. Kami katakan damailah Indonesiaku Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, boleh bangkit jutaan anak-anak muda cinta mati-matian sama Tuhan. Bahkan Tuhan, api Pentakosta ketiga itu Tuhan, boleh menyebar atas bangsa negara kami Tuhan. Kami sungguh Tuhan minta ampun Tuhan buat dosa pelanggaran kami Tuhan. Biar sungguh Tuhan, Kau yang terus sembuhkan Tuhan setiap mereka yang kena sakit COVID-19 ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan, bilu-bilu darah Yesus, setiap mereka yang sakit itu sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan, Engkau memagari negara kami Tuhan dengan pagar berapi-Mu Tuhan Yesus Bapa. Kau juga jagai pemerintah negara kami Tuhan. Urapi Tuhan Pak Jokowi Tuhan, Pak Heru Maruf Amin Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh Tuhan, biar pemerintah negara kami adalah pemerintah yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan boleh hadir Tuhan Yesus di dalam setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami udah selesai Tuhan untuk ibadah Tuhan. Biar sungguh Tuhan, sebelum kami akhiri Tuhan ibadah kami malam hari ini Tuhan, kami terima berkat yang terbaik Tuhan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu boleh buka hati, kita boleh angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidupmu, dan penggenapan janji-janji Allah boleh tergenapi atas hidupmu dan keluargamu. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin.